Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Oleh mari kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Termulialah nama Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kan Tuhan, segenap hatiku menyembah
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama di dalam ibadah pada kali ini. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siapa pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Hari ini kami dapat bersama untuk duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menggunakan firman Tuhan ini untuk berbicara kepada kami satu persatu, supaya daripada firman Tuhan ini, dalam keadaan seperti ini, kami akan tetap teguh di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, dan pada masa yang sama melakukan tugas-tugas kami sebagai pribadi yang telah menjadi ciptaan baru. Kami berdoa supaya melalui firman ini juga kami tahu bahwa di dalam kehidupan dan pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi sebagai pendahuluan untuk khotbah minggu ini, ya, kita melihat mengenai rancangan Tuhan, ya, atau lebih mudah untuk kita pahami pelan, ya. Sekarang ini kalau kita lihat dengan situasi pandemik yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita seringkali mendengar pelan-pelan yang disediakan oleh pihak kerajaan, dan biasanya ini diumumkan oleh PM kita, ya. Dan dalam pelan-pelan ini ada fasa-fasanya, ya, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa keempat, kemudian pelan ini, pelan itu, pelan, macam-macam pelan, ya. Jadi itu adalah satu perancangan, ya, jangka masa tertentu untuk menghadapi situasi yang kita alami pada kali ini, pada hari ini, ya. Jadi Tuhan pun Dia mempunyai perancangan, ya, dan kita tahu perancangan Tuhan itu adalah indah. Jadi dalam perancangan Tuhan ini pun ada fasa-fasanya, dan sekarang ini, waktu kita sekarang ini adalah waktu yang dipanggil waktu perkenan Allah. Maksudnya fasa sekarang ini adalah fasa perkenan Allah, ya. Jadi mengapa dikatakan bahwa sekarang ini adalah waktu perkenan Allah? Karena sekarang ini kita hidup di fasa apa yang dipanggil sebagai masa kasih karunia, yaitu tawaran penyelamatan Allah itu sedang berlangsung sekarang dengan percuma, ya. Dan ada orang menganggap walaupun sebenarnya kasih karunia Tuhan ini sudah ada sejak dahulu, tapi apabila bercakap tentang keselamatan yang percuma, itu bercakap mengenai waktu Yesus telah menyempurnakan pekerjaan penyelamatannya, ya. Jadi dari waktu itu sampailah nanti kedatangan yang kedua kali, itu adalah waktu perkenan Tuhan, karena waktu itu adalah masa penyelamatan itu adalah terbuka, ya, terbuka untuk kita semua, ya. Jadi di dalam semuanya ini, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai pribadi yang telah menjadi ciptaan baru, kita mempunyai tugas dan peranan tersendiri, ya. Oleh itu, dengan tema waktu perkenan Allah, berdasarkan kepada 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 13 ini, kita akan coba belajar bersama-sama, ya, tentang bagaimanakah kita sebagai hamba-hambanya yang telah menjadi ciptaan baru ini melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya memainkan peranan kita, ya. Karena seperti mana yang sudah sering kali kita mendengar
dan seringkali saya perkatakan, apabila kita menjadi ciptaan baru, sama ada kita itu pelayan sepenuh masa kah? Tidak. Kita sebenarnya telah mempunyai peranan masing-masing, ya. Karena pengalaman untuk menjadi ciptaan baru ini adalah pengalaman yang hidup mengenai kebenaran iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi ini yang memudahkan kita nanti untuk memainkan peranan kita, khususnya di dalam bersaksi, menginjil dan sebagainya, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimanakah atau apakah peranan kita sebagai hamba-hambanya? Nah, yang pertama adalah sebagai rekan sekerja. Ya, sebagai rekan sekerja. Di dalam waktu perkenan Allah ini, apakah yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah menasihati. Ya. Nasihat yang perlu kita tekankan untuk sesama kita, rekan sekerja di dalam Tuhan, adalah supaya tidak mempersiapkan kasih karunia ini. Ya, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 mengatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jadi di sini pertama-tama kalau kita memperhatikan siapa yang Rasul Paulus maksudkan dengan rekan sekerja ini, sudah pasti pertama-tama jemaat, dan yang kemudian merujuk kepada para pemimpin, yang mana ini memberikan kita satu gambaran bagaimana Rasul Paulus melihat setiap orang yang telah lahir baru, setiap orang yang telah menjadi ciptaan baru, mereka itu adalah rekan sekerjanya. Jadi saat dia mengingatkan ini, dia mengingatkan semua orang, ya, termasuk semua jemaat di Korintus. Ya, anggapan ini terutama dalam peranan mereka, ya, dalam peranan mereka sebagai orang-orang yang telah percaya dan bersama-sama memelihara iman dan mendorong antara satu dan yang lain. Ya, jadi sebagai rekan sekerja dalam Tuhan, apakah yang Rasul Paulus lakukan? Dia menasihati, ya, menasihati agar mereka tidak mempersiapkan kasih karunia yang telah mereka terima. Ini berarti mereka bukan saja harus menjaga kasih karunia ini, tapi juga mereka harus sebagai orang yang telah menerima kasih karunia tersebut mengungsikannya kepada orang lain. Ya, jadi maksudnya jangan lalai dalam waktu perkenan Allah ini. Ya, janganlah kita berpikir bahwa oke, mereka sudah selamat, oke, mereka sudah lahir baru, oke, mereka sudah menjadi ciptaan baru, dan kemudian kita meninggalkan mereka begitu saja. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di mana-mana Rasul Paulus pergi, dia tidak akan pernah melupakan tempat-tempat yang pernah dia melayani. Dan karena faktor inilah kita melihat bagaimana di dalam perjanjian baru banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Kolosi, jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, dan belum lagi termasuk surat-surat pengembalaan dan sebagainya. Ya, mengapa? Karena dia tahu saling mengingati itu, saling menasihati itu penting supaya mereka tidak lalai. Ya, jadi ini juga satu tanggung jawab kita. Pertama-tama bagi kita perlulah mengingatkan dalam masa perkenan Allah ini, mengingatkan jangan sampai kita menjadi lekah, jangan sampai kita menjadi lalai. Nah, selain menasihati, kita juga mengingatkan, yaitu juga sebagai rekan sekerja kita perlu mengingatkan bahwa sekarang waktu perkenan Allah.
Ya, sekarang adalah waktu perkenan Allah. Dalam 2 Korintus 6:2 mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kalau kita perhatikan, ayat ini sebenarnya diambil daripada Yesaya 49 ayat 8 yang memberikan gambaran bahwa waktu waktu perkenan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu sesungguhnya adalah hari itu, yaitu saat Yesus memperkatakan itu, yaitu waktu itu dan sampai sekarang. Ya, ianya bercakap mengenai penyelamatan yang sudah datang, yaitu sekarang. Jadi sebagai rekan sekerja, menjadi kewajiban kita untuk sentiasa mengingatkan sesama kita bahwa masa perkenan Allah adalah sekarang. Apa artinya itu? Ya, itu berarti ada tugas yang perlu dilaksanakan pada waktu perkenan Allah seperti ini. Antaranya adalah sekaranglah waktu bergiat dengan lebih giat lagi dalam memberitakan Injil. Sekaranglah waktunya untuk bersaksi dalam setiap kesempatan sebagai pribadi yang telah menjadi ciptaan baru. Sekaranglah waktunya menabur di ladang Tuhan. Sekaranglah waktunya melakukan segala sesuatu pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Tuhan, khususnya sebagaimana yang Dia tinggalkan kepada kita, yaitu di dalam amanat agungnya. Sekaranglah waktunya. Ya, dan kita perlu mengingatkan ini sesama kita, karena kalau tidak, kita boleh lupa tugas terpenting ini. Dengan keadaan dunia yang semakin menuntut perhatian kita, maka ada banyak masa, tenaga, pikiran, dan keseluruhan hidup kita kadang-kadang banyak dihabiskan hanya semata-mata untuk memenuhi apa yang dunia tuntut kepada kita. Tetapi ini akan membuatkan kita lupa kepada tuntutan yang lebih penting yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita, itu amanat agungnya, melaksanakan amanat agungnya. Ya, jadi perlu seseorang untuk mengingatkan. Dan disinilah peranan kita sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan. Kita perlu saling mengingatkan apabila ada orang yang mudah melupakan tugasnya, apabila ada orang yang mudah lebih memenuhi panggilan dunianya. Ingatkan mereka kembali. Sekarang adalah waktu perkenan Allah. Dan di dalam waktu perkenan Allah ini, seperti mana difirmankan di sini, Dia mengatakan, pada waktu aku berkenan, masa ini Dia masih mendengar. Pada masa ini Dia masih menyelamatkan. Pada masa ini Dia masih menolong. Karena akan tiba waktunya. Waktu perkenan Allah ini berakhir. Dan karena itu, sementara waktu perkenan ini masih berlangsung, tunaikanlah tanggung jawab kita dengan sepenuh hati kita. Karena apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini untuk Tuhan, kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah sia-sia. Nah, perkara yang kedua, di dalam waktu perkenan Allah ini, kita juga harus melihatnya dari aspek kita sebagai pelayan Allah. Kalau tadi sebagai teman sekerja, sekarang ini kita melihatnya dari aspek sebagai pelayan Allah. Ya, kita sebagai pelayan Allah, bagaimanakah kita hidup, atau bagaimanakah membawa diri kita di dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi di dalam pelayanan kita. Ya, nah yang pertama, pelayanan, apa yang saya panggil sebagai pelayanan tidak bercelah. Maksudnya kita coba usahakan agar pelayanan kita tidak bercelah. Apa yang dimaksudkan dengan pelayanan tidak bercelah ini kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 dan kemudian disambung di dalam ayat 8
hingga 10. Firman-Nya seperti ini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam ayat 8 hingga 10, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Dalam ayat 10, sebagai orang berduka cita namun sentiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan peran kita sebagai pelayanan Allah, ya, sesuai dengan pembaharuan rohnya kepada kita. Kita melihat bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk memastikan orang lain terus bertumbuh di dalam kematangan iman. Walaupun pada hakikatnya bukan mudah untuk menjadi pelayan yang tidak bercelah, karena kita ini masih manusia, ya. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan yang termampu supaya pelayanan kita setidak-tidaknya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, supaya pelayanan kita tidak bercela bukan saja di hadapan orang, tapi lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus sendiri seperti mana yang dia nyatakan dalam ayat yang dibacakan seperti tadi, kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh menjaga pelayanannya. Misalnya dalam ayat 8, ya, dia mengatakan, baik walaupun dia dihina, disanjung, diumpat, dipuji, malah dianggap penipu, tetapi kita melihat dia tetap dipercaya. Ya, kenapa orang tetap mempercayai dia? Ini menunjukkan bahwa pelayanannya tidak bercela. Kemudian dalam ayat 9, dia tidak dikenal namun terkenal. Dia nyaris mati karena dikejar, dihajar, ya, dipanggil di sini dihajar. Tapi dia tetap hidup. Ini juga menunjukkan bahwa dia adalah pelayan di mana di dalam pelayanannya semua yang yang tidak suka atau musuh-musuhnya lakukan kepada dia tidak dapat melakukan apa-apa kepada dia, karena Tuhan masih melindungi dia. Tuhan masih berkenan kepada dia karena Tuhan melihat pelayanannya adalah benar, ya. Dan ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan dia tidak bercela, ya. Kemudian dalam ayat 10, berduka tapi sentiasa bersuka cita, miskin tapi memperkaya ramai orang, tiada apa-apa walaupun sebenarnya mereka memiliki segala sesuatu, ya. Jadi kita perhatikan ini juga menunjukkan bahwa Rasul Paulus jelas di dalam hatinya tentang apa yang dia sedang lakukan. Dia tahu dia melayani Allah yang benar dan dia tahu dia melakukan apa yang benar, ya. Dan ini yang membuatkan dia walaupun dia berduka tapi tetap ada sukacita. Dan ini yang membuatkan dia walaupun dia sebenarnya miskin tapi dia memperkaya ramai orang, sudah pastilah bukan dengan harta benda, tetapi di dalam kasih karunia, di dalam iman, di dalam sukacita, di dalam damai dan sebagainya, ya. Dia memberikan ini kepada ramai orang. Kemudian walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tapi sepertinya dia memiliki segala sesuatu. Pertama, memanglah sebagai anak Allah kita memiliki segala sesuatu. Tapi dari segi realitinya memang benar Rasul Paulus memiliki segala sesuatu. Bukan dari aspek material sekali lagi, tetapi sepertinya dia memiliki hati. Dia dapat menawan hati, ya, ramai orang, terutama di tempat-tempat di mana dia telah melakukan pelayanan penginjilannya, ya.
Dan karena itulah walau di mana saja dia berada, kadang-kadang pertolongan orang selalu ada. Ya, ada orang yang mengambil inisiatif mengumpulkan dana membiayai pelayanan Rasul Paulus. Ya, ada juga yang ketika ketiadaan Rasul Paulus ada hamba-hamba Tuhan lain yang telah dia menangkan, sekarang menggantikan tempatnya atau setidaknya mewakili dia di tempat-tempat tersebut seperti Timotius. Ya, semua ini adalah menunjukkan bahwa walaupun dia tidak apa-apa, tapi sepertinya dia memiliki segala sesuatu. Dan ini menunjukkan, ini adalah ini menunjukkan bahwa pelayanannya tidak bercelah. Karena semua yang dia alami sekarang ini adalah buah-buah dari pelayanannya yang tidak bercelah. Ya, dan ini adalah satu contoh yang sangat baik untuk kita. Apa maksudnya itu? Pelayanan tidak bercelah, bukan tiada kekurangan, tetapi kita melihat bahwa apabila diperhitungkan semuanya, terutama di hadapan Tuhan, ya, karena itu yang penting, maka pelayanan kita dinilai sebagai tidak bercelah. Dan karena itulah berkat itu sentiasa mengikuti pelayanan kita. Kemudian yang kedua, sebagai pelayan Allah, kita juga harus menjadi pelayan yang teguh. Ya, pelayanan kita harus teguh. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 hingga 7 mengatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Jadi kalau kita perhatikan sedikit mengenai latar belakang 2 Korintus ini, ia adalah satu tulisan yang antara lain mengungsikan pengalaman pelayanan Rasul Paulus sendiri, agar melalui perkongsian pengalaman ini jemaat di Korintus turut mengalami atau apabila mereka mengalami tekanan dalam pelayanan mereka, mereka ada Rasul Paulus sebagai rujukan. Karena di dalam pelayanan jemaat-jemaat di Korintus juga, mereka juga melalui tekanan-tekanan tertentu. Ya, mereka dalam surat Korintus yang pertama sudah diberitahukan di situ bagaimana mereka berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Mereka berhadapan dengan guru-guru palsu. Tapi dalam surat kedua ini sepertinya, terutama dalam ayat 8 dan 10, dia menerangkan sebagai pelayan dalam keadaan apapun, dia tetap teguh di setiap pelayanannya. Misalnya dalam ayat 4 dikatakan di situ dia tetap penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam ayat 5, di dalam menanggung penderaan, di dalam pemenjaraan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga, dia tetap teguh. Dalam ayat 6, dia tetap berusaha hidup dalam kemurnian hati, penuh kasih dan tidak munafik. Walaupun bukan mudah untuk menjalani kehidupan seperti itu dalam keadaan pelayanan yang penuh dengan tekanan. Ya, kemudian dia tetap menggunakan cara adil ketika berhadapan dengan penyerang-penyerangnya, dan ketika dia membela kebenaran. Ya, dia tidak pernah menjadi begitu emosi atau menjadi bertindak secara tidak adil untuk memperbetulkan atau mempertahankan apa yang dia ajar, apa yang dia sedang kongsikan. Ya, semua ini adalah menunjukkan keteguhan pelayanan Rasul Paulus. Dia tidak goyah. Dan inilah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, sehingga hari ini kita banyak belajar daripada pelayanan Rasul Paulus. Dan inilah yang perkara penting di dalam masa perkenan Allah ini,
kita perlu mempunyai pemikiran, hati dan sikap yang sedemikian. Sementara kita terus melaksanakan pelayanan-pelayanan kita sebagai pelayan Allah. Nah, perkara yang ketiga, di waktu perkenan Allah ini, kita juga harus melihat dari aspek posisi kita sebagai bapa rohani. Ya, sebagai bapa rohani, yang pertama, kita perlu mempunyai hati yang besar. Ya, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu." Dalam posisi Rasul Paulus, dia mempunyai kelayakan untuk melihat dirinya sebagai bapak rohani atau gembala kepada jemaat di Korintus, karena dia adalah pelayanan yang menjangkau pelayanan di Korintus ini. Ya, tetapi ini bukan dengan tanpa rasa tanggung jawab atau beban. Maksudnya di sini saat dia meletakkan dirinya sebagai bapak rohani, dia perlu mempunyai hati yang besar. Ya, hati yang besar di sini bermaksud bahwa dia harus tidak mudah terasa sensitif atau untuk perkara-perkara yang menyinggung perasaan atau atas sebarang penolakan atau tentangan dari setiap orang yang dia layani. Dia harus bersedia. Ya, dia harus mempunyai hati yang besar untuk menerima semua situasi ini. Dia harus sentiasa berlapang dada, bukan hanya pada sokongan yang dia terima, atau bukan hanya pada masa dia mendapat pertolongan, penerimaan, tapi juga pada masa dia berhadapan dengan tentangan dan penolakan dalam pelayanannya kelak. Ya, selain itu, hati yang besar ini juga merujuk kepada penerimaan sepenuh hati dan penuh semangat kepada setiap jiwa tanpa meletakkan syarat apapun. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai bapak rohani di sini, ya, kita karena bersedia menerima apapun juga situasi di dalam pelayanan kita. Kita tahulah dalam pelayanan ini kadang-kadang tidak semuanya menjadi atau terjadi seperti apa yang kita mau. Sama ada itu daripada rakan sepelayanan kita, datang daripada rakan sepelayanan kita, kadang-kadang dari atasan kita, atau dari kiri kanan kita, dari jemaat kita dan sebagainya. Ya, di dalam semua ini kita perlu mempunyai hati yang besar, ya, untuk bersedia sentiasa bersikap positif, rasional, tenang, untuk memastikan kita dapat membuat keputusan yang benar. Karena sebagai bapak rohani, kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi rujukan kepada orang-orang yang sedang memperhatikan kita, terutama untuk mereka yang sedang mencari dasar kekuatan iman mereka, yang baru mau bertumbuh di dalam iman mereka. Kemudian kita juga harus mempunyai hati yang mengasihi. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga 13 mengatakan, "Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selibar-libarnya." Jadi kita perhatikan di sini sebagai bapak rohani, Rasul Paulus juga sentiasa mempunyai hati yang mengasihi. Ya, seperti mana yang saya sudah katakan dalam bahagian I tadi, di mana hati yang besar ini, hati yang besar yang kita bincangkan seperti tadi, bukan hanya mempunyai hati di mana sentiasa berlapang dada, tapi juga menerima sepenuh hati setiap orang, setiap jiwa tanpa meletakkan syarat. Dan
untuk kita mampu meletakkan tanpa syarat, itu perlukan kasih. Dan kasih ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi sebagai bapa rohani. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang kita layani ini tidak membuka hati mereka sepenuhnya. Ya, saya masih ingat di dalam pelayanan saya, bukan di tempat inilah, di tempat yang lain. Saya melayani satu tempat, estate sebenarnya. Kita tahulah kalau rumah-rumah di estate ini dia macam kongsi, rumah panjang, ya. Ada 10, ada 12 keluarga. Setiap bulan saya akan meluat tempat itu sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali. Sementara minggu yang lain penginjil saya yang akan pergi melawat. Tapi sama ada penginjil yang melawat atau saya yang melawat, situasinya adalah sama, di mana dalam 10 atau 12 keluarga itu paling ramai pun hanya 2 keluarga. Kami selalu berkumpul beribadah di hujung rumah tersebut, ya, kongsi panjang tersebut. Kadang-kadang kami lakukan pada siang hari, petang-petang, sementara kami beribadah. Yang 10 lain itu mereka di luar, ya, sebab rumah kongsi mereka ada ruang tamu di luar terbuka. Mereka bersembang di sana dari hujung ke hujung, sementara kami berbakti. Mereka melihat, mereka tahu, mereka nampak kereta saya datang, mereka tidak datang. Jadi ini boleh terjadi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi adakah itu membuatkan saya sakit hati kepada mereka? Datang jauh-jauh, masuk ke dalam estate, lepas itu dapat layanan yang sedemikian. Sepertinya usaha kita, titik peluh kita tidak dihargai. Adakah saya sakit hati? Tidak. Malah saya kasihan. Saya kasihan karena sudahlah mereka susah untuk turun ke bandar atau ke pekan yang terdekat untuk mencari ruang ibadah atau tempat ibadah. Setelah ada peluang, hamba-hambanya datang. Mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk merebut, menggunakan waktu tersebut untuk beribadah. Jadi saya kasihan. Kadang-kadang saya, kenapa saya kasihan? Tapi jauh di dalam hati saya tahu itu adalah karena kasih. Jadi dalam hal ini kita perlu memelukkan hati yang benar-benar mengasihi, agar kita tidak tawar hati, ya, saat keadaan tidak memihak kepada kita. Sebab kasih yang kita terima dari Tuhan merupakan senjata yang paling ampuh, paling kokoh untuk terus bertahan, supaya pekerjaan bersaksi ini, pekerjaan penginjilan ini terus kita dapat lakukan tanpa jemu-jemu. Karena ini adalah waktu perkenan Allah, dan inilah masanya kita mempergiatkan usaha kita di dalam memenangkan lebih ramai jiwa-jiwa. Nah, sebagai kesimpulan, kita sekarang seperti yang saya katakan tadi hidup dalam fase waktu perkenan Allah. Ya. Jadi persoalannya adalah, adakah kita telah mempergunakan waktu yang bernilai ini untuk bersungguh-sungguh, bukan saja memastikan kita hidup berkenan di hadapan Allah, tapi juga dalam memberitakan Injilnya. Ya. Saya tinggalkan jawabannya di dalam hati kamu. Tetapi yang saya boleh katakan untuk kita pada hari ini adalah, marilah kita belajar daripada pengajaran Rasul Paulus dengan memberikan seluruh hidupnya semata-mata untuk memastikan waktu perkenan Allah ini adalah waktu yang dia gunakan sepenuhnya, bukan saja untuk bersaksi melalui perjalanan pelayanannya, tapi melalui pemberitaan Injil yang dia lakukan di mana saja dalam setiap kesempatan yang ada. Tidak heranlah
Dia telah membuka pelayanan yang luas seperti mana yang dibuktikan melalui surat-suratnya. Ya, kita melihat ketika dia di dalam penjara, dia tetap menginjil. Ketika dia di hadapan para penguasa, dia tetap menginjil. Ketika dia di pinggir-pinggir jalan, di perjalanan dalam pelayaran, dia menginjil. Dia singgah di mana-mana, dia menginjil. Dan dia mati karena Injil. Tapi walaupun dia mati, pelayanannya tetap hidup sampai hari ini melalui surat-suratnya yang dia telah tinggalkan. Semua ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus telah mempergunakan waktu perkenan Allah sementara dia masih hidup. Dan apa yang dia tinggalkan ini masih ada dan masih kita gunakan sampai hari ini. Oleh itu, Rasul Paulus telah memasing button itu kepada kita. Dan giliran kita sekarang untuk membawa button itu. Dan seterusnya, biarlah kita mengakhiri perjalanan hidup kita dengan masih memegang button itu untuk siap disambut oleh orang lain pula, sementara waktu perkenan Allah masih berlangsung. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami berdoa supaya di waktu perkenan Allah ini, kami yang sekarang memegang button itu, kami akan dapat terus melakukan tugas-tugas kami sebelum kami mewariskannya kepada generasi yang seterusnya, sementara waktu perkenan Allah masih berlangsung. Kiranya kekuatan daripada Roh Tuhan akan terus menolong kami untuk memastikan kami akan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamuan yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban
satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah semamil kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bagi semati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan bagi anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya,
Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat yang berkuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada konfet dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa